Bagaimana Anda mengatakan demikian? Contoh. Saya berani mengatakan demikian. Yang pertama adalah saya mengajak pada seluruh insan, khususnya masyarakat bangsa Indonesia, harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan secara esensial MMM itu. Ada kebiasaan bangsa kita tidak memahami tentang sesuatu lalu kemudian didahulukan tata cara mengkritisi sesuatu yang tanpa kita pahami. Ini fatal akibatnya. Oleh sebab itu kelahiran bank kemarin sebelum lahir MMM pun terjadi polemik. Ada yang mengatakan sistem perbankan dengan adanya bunga, sebagian orang ini hukumnya haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan halal. Begitu. Jadi bukan cuma MMM gitu, tapi bank juga dipermasalahkan. Sehingga lahirlah bank-bank syariah yang modus operandinya setelah saya ikuti juga mirip-mirip. Tidak juga menguntungkan. Oleh sebab itu, pertama memahami makna MMM ini dulu. Nah, saya datang bukan yang paling terfaham, karena yang paling paham sekali adalah yang melahirkan MMM itu. Tetapi kemudian saya mencoba untuk mengadopsi ilmu pengetahuan tentang mengapa sih lahir MMM, seperti apa yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Saya sarankan pada pakar ekonomi, mari kita duduk bersama, kita bahas tentang ini. Salah satu di antaranya kepentingan keuntungan dari ber-MM ini adalah secara tidak langsung kita telah berbuat jasa menciptakan dan melahirkan budi baik terhadap orang banyak. Kita bisa membantu yang itu tidak dilakukan oleh orang bank. Orang yang melakukan sistem keuangan lewat perbankan itu dia sama sekali tidak pernah membantu orang. Tetapi kemudian kalau kita melakukan sistem MMM, maka langsung atau tidak langsung kita telah berbudi, kita telah berjasa membantu orang lain. Bahkan sistem ini kita bisa lebih lakukan elaborasi, lebih kita kembangkan, kita bisa menghidupkan secara layak kehidupan orang yang di bawah garis kemiskinan. Memang yang jadi benturan itu soal Mbak, soal banyaknya, yaitu tadi pakar-pakar ekonomi klasik kan, artinya orang mencoba untuk sistem yang baku dari sistem ekonomi itu ya. Salam, Pak Wali, ya Allah Akbar. Siap? Siap, nak mampir? Nak mampir? Nak singgah? Siap. Ya, soal ekonomi. Jadi begitu. Soal ekonomi apa namanya? Ekonomi klasik, ekonomi yang ya teman-teman pakar ekonomi memang menganggap MMM ini memang irasional, apalagi persoalan 30%. Mereka selalu menganggap soal ini harus ada orang baru, kalau tidak ada orang baru bermasalah gitu. Ya. Sementara mereka lupa bahwa di MMM itu kendati tidak ada orang baru, kemudian orang lama yang melakukan gerakan, dalam artian ikut mendaftarkan kembali sebagai orang yang ikut memberikan bantuan, itu tetap ada gitu. Itu gimana? Iya, saya melihat kalau masyarakat Indonesia mau memandang MMM sama dengan perbankan, maka tanpa kita cari orang baru, orang itu aja akan menabung, orang itu juga akan yang memasok dananya ke MMM itu, memberi bantuan. Jadi tanpa kita mencari orang lain, orang itu saja sebenarnya dengan kebiasaan orang seperti di bank, dia sudah menjadi pelanggan. Kapan saja dia nabung, kapan saja dia tarik, kapan dia nabung, kapan dia tarik. Kalau sudah seperti itu, pola pikir masyarakat Indonesia khususnya, apalagi masyarakat dunia, maka kita tidak perlu banyak orang. Saya sendiri cukup satu orang. Ini persoalannya kenapa terjadi sebuah kantor dari masyarakat berpikir skeptis tentang kehadiran MMM yang dianggap
sama dengan multi level marketing yang semestinya harus menambah anggota, menambah nasabah, menambah partisipan. Yaitu karena kita tidak masuk sedalam-dalamnya. Kehadiran MMM ini karena menyadari lahirnya beberapa multi level di jagat dunia ini, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berhasil. Oleh sebab itu datanglah MMM ini untuk merubah bahwa sistem multi level marketing itu sebuah kesalahan fatal. Jadi kemenangannya, keuntungannya itu cuma sifat